Halo guys, selamat datang di channel Ada Cerita. Kali ini aku mau bahas salah satu kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Kasus ini dikenal dengan The Murder of Margaret Martin atau pembunuhan Margaret Martin. Bagi kalian yang suka dengan kisah-kisah misteri, mungkin kalian familiar dengan kasus ini. Tapi untuk kalian yang belum tahu, jadi kasus ini mengenai pembunuhan brutal yang dialami oleh seorang gadis bernama Margaret Martin. Pada saat itu baru berusia 19 tahun. Margaret Martin adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang tinggal di Kingston, Pennsylvania, Amerika Serikat. Margaret merupakan anak tertua dari John Martin yang merupakan seorang mandor batubara dan anggota komite demokrasi lokal. Ia memiliki 3 saudara, yaitu Mary berusia 17 tahun, Helen berusia 15 tahun, dan Jack yang berusia 12 tahun. Sebenarnya Margaret memiliki satu adik laki-laki lagi yang sudah meninggal karena sebuah penyakit saat usianya 4 tahun. Pada awal Desember tahun 1938, Margaret Martin lulus dengan nilai yang sangat baik dari perguruan tinggi Wilkes-Barre Business dan berharap segera mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris. Di hari yang sama, hingga petang ternyata Margaret belum juga pulang, sehingga orang tuanya pun segera melaporkan hilangnya Margaret ke pihak kepolisian setempat. Saat itu juga polisi segera melakukan pencarian ke sekitar Kingston. Kemudian pencarian pun terus dilakukan hingga keesokan harinya. Sayangnya, karena saat itu sedang musim dingin, salju pun menutupi seluruh jalanan. Pemogokan surat kabar lokal pun terjadi sehingga kabar mengenai hilangnya Margaret tidak terpublikasikan dengan baik. Banyak penduduk lokal yang belum mengetahui kabar hilangnya Margaret. Padahal, kalau saja kabar itu lebih cepat meluas, mungkin akan banyak saksi atau orang-orang yang mungkin bisa membantu pencarian polisi terhadap jejak terakhir Margaret sebelum menghilang, gengs. Meskipun begitu, ada beberapa surat kabar yang sempat menulis berita kehilangan Margaret. Mereka menulis bahwa polisi masih dalam proses pencarian Margaret Martin dan juga kemungkinan bahwa Margaret telah diculik oleh seorang pria yang tergabung dalam sekte perbudakan orang berkulit putih. Pada tanggal 21 Desember 1938, seorang pemburu muskrat berusia 19 tahun bernama Anthony Reskowski melaporkan kepada polisi bahwa ia menemukan sesosok jasad di dalam karung goni. Ia mengatakan bahwa saat itu sekitar pukul 3 sore, ia sedang menyusuri hutan Wyoming untuk mencari muskrat. Kemudian Anthony berhenti di sebuah jembatan penyeberangan kecil. Lalu ketika ia akan memasang penjebak muskrat di bawah jembatan, Anthony melihat sebuah karung goni besar yang sebagian terendam air setinggi 2 kaki. Kemudian ia pun mendekat untuk memeriksa lebih jelas. Ternyata karung goni itu telah dijahit dengan benang dan salah satu simpulnya terlepas sehingga memperlihatkan sebuah lengan manusia. Karena penasaran, Anthony pun mengintip lagi ke dalam. Kemudian ia melihat sosok tubuh telanjang seorang wanita muda. Setelah mendapat laporan dari Anthony, polisi pun segera melakukan identifikasi terhadap jasad tersebut. Kemudian pihak keluarga pun diminta untuk membantu polisi mengidentifikasi jasad tersebut, dan saat itu Ibu Margaret sendirilah yang membantu kepolisian. Ia benar-benar terguncang ketika menyadari bahwa jasad tersebut memang benar-benar Margaret Martin.
Hasil autopsi mengatakan bahwa Margaret Martin telah meninggal setidaknya selama 24 jam. Dari luka memar di lehernya, polisi menyimpulkan bahwa penyebab kematian Margaret adalah pencekikan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tanda-tanda di tubuh Margaret bahwa ia telah dilecehkan sebelum akhirnya dibunuh. Selain itu, tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda dipukul dengan benda besar seperti batu, dan ada luka pisau di bagian perut dan pahanya. Diduga kuat bahwa si pembunuh telah berusaha untuk mencabik-cabik tubuh Margaret. Dalam kasus ini, banyak saksi yang dimintai keterangannya oleh kepolisian. Salah satunya adalah seorang sekretaris dari perguruan tinggi Wilkes Barre. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 17 Desember sekitar pukul 9.15 pagi, ada seorang pria yang menelepon dan meminta rekomendasi siswa yang bisa bekerja dengannya sebagai sekretaris. Sekretaris sekolah pun memberikan 2 nomor siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Dan Margaret adalah salah satu siswa yang direkomendasikan oleh mereka. Tapi sebuah fakta terungkap bahwa si pria penelepon misterius itu hanya menelepon Margaret. Ia tidak pernah menelepon siswa satunya lagi yang direkomendasikan juga oleh sekolah. Hal tersebut membuat sebuah pertanyaan, apakah si penelepon misterius itu tahu bahwa perguruan tinggi Wilkes Barre Business akan merekomendasikan Margaret dan memberikan nomornya? Saksi selanjutnya adalah seorang pria yang tinggal di apartemen Kingston. Kalian ingat kan bahwa Margaret melakukan janji temu dengan si pria penelepon misterius itu di Kingston Corners? Nah, pria yang jadi saksi ini adalah salah satu orang yang tinggal di apartemen tersebut. Ia mengaku bahwa pada tanggal 17 Desember ketika keberangkatan Margaret itu, ia melihat gadis yang ciri-cirinya seperti Margaret. Gadis itu sedang menaiki sebuah mobil Plymouth berwarna coklat. Ia juga sempat melihat laki-laki yang mengendarai mobil tersebut berusia antara 25 sampai 30 tahun. Dan juga bertubuh sedikit gemuk. Sayangnya ia tak bisa mengingat nomor plat mobil itu. Pencarian pelaku pembunuh Margaret pun masih dilanjutkan. 50 polisi negara bagian dipanggil untuk mencari di pedesaan sekitar Killsborough Creek, tempat di mana jasad Margaret ditemukan, dan juga di sekitar Kingston untuk mencari petunjuk lainnya. Sayangnya, saat itu salju menutupi seluruh jalanan kota dan juga pedesaan, sehingga pencarian mereka pun belum membuahkan hasil. Letnan Charles S. Cook yang saat itu memimpin penyelidikan atas kasus pembunuhan Margaret memperkirakan bahwa pembunuhnya adalah seseorang yang akrab dengan hutan Wyoming. Ia mempertegas pernyataannya dengan mengatakan pembunuhnya itu pasti orang yang sudah kenal daerah ini. Maka dari itu dia menempatkan jasad Margaret di jembatan ini karena dia itu paham kalau lokasi ini jarang dilalui oleh orang. Mayat itu kemungkinan tidak akan ditemukan sampai bertahun-tahun jika saja pemuda bernama Anthony itu tidak menyusuri bagian dalam hutan yang sepi ini. Karena lokasi penemuan yang jauh dan cara mayat ditemukan, Letnan Cook juga yakin bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat lain. Beberapa minggu kemudian, para penyidik menemukan sebuah pabrik penggergajian kayu yang letaknya di dekat Folkestone, sekitar 15 mil jauhnya dari tempat penemuan jasad Margaret. Polisi menemukan ketel abu penggergajian yang berisi setumpuk pakaian yang terbakar. Dari situ polisi menyimpulkan bahwa di sanalah tempat penyiksaan dan pembunuhan Margaret dilakukan.
Setelah itu polisi mendapatkan laporan dari seorang pria yang tinggal di sekitar pabrik penggergajian bahwa sekitar pukul 9 malam sebelum penemuan jasad Margaret, ia melihat cahaya dari pabrik penggergajian kayu yang sudah tidak dipakai itu. Setelah ia perhatikan dari rumahnya, ternyata seseorang telah membuka pintu pabrik tersebut. Pria itu juga mengatakan bahwa saat itu ia tidak memeriksa lebih jauh ke sana karena ia pikir itu hanya seorang penyusup saja. Sehingga pada saat itu ia hanya melepaskan tembakan peringatan ke arah pabrik penggergajian kayu itu. Tim penyidik percaya bahwa tembakan itulah yang membuat si pembunuh merasa terganggu ketika dia mencoba untuk mencabik-cabik tubuh Margaret, sehingga akhirnya ia pun memutuskan untuk membuang tubuh Margaret. Di luar pabrik penggergajian, penyidik juga menemukan jejak kaki seorang pria dan seorang wanita di lumpur yang membeku. Di satu titik dekat truk, jejak kaki wanita itu menghilang dan setelah itu ada tanda-tanda bahwa semacam benda yang diseret. Namun sayangnya, petunjuk-petunjuk itu tidak bisa membawa tim penyidik kepada pembunuh aslinya. Pada tanggal 24 Desember 1983, Margaret Martin dimakamkan di pemakaman gereja Santo Ignatius, hari di mana Margaret merencanakan pesta reuni SMA-nya di Kingston High School. Sekitar 1.000 pelayat tiba untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Margaret. Beberapa petugas sengaja berpakaian biasa dan berbaur di antara banyak orang, karena menurut mereka ada kemungkinan si pembunuh akan menunjukkan wajahnya di pemakaman korbannya, yaitu Margaret Martin. Belum terungkapnya identitas sang pembunuh membuat kekacauan di sekitar Kingston. Para penduduk kebanyakan mulai takut untuk keluar rumah. Setiap kejahatan yang terjadi di kota tersebut atau kejadian yang mencurigakan selalu dikaitkan dengan pembunuhan Margaret. Pada bulan September tahun 1942, tepatnya 4 tahun setelah pembunuhan, seorang pria bernama Orban Taylor yang saat itu baru berusia 21 tahun dari New York City mengaku pada polisi Scranton bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Margaret Martin. Taylor sebelumnya adalah penduduk Wilkes-Barre dan mengatakan kepada penyidik bahwa dia mengunjungi daerah itu saat bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat. Orban Taylor diinterogasi selama 20 jam atas pengakuannya itu. Namun, polisi menyadari bahwa beberapa keterangan yang dia katakan tidak sesuai dengan fakta kasus, malah sebagian besar bertentangan dengan bukti. Setelah itu, tiba-tiba saja Orban mengubah keterangannya dan mengaku bahwa bukan dia yang telah membunuh Margaret Martin. Meskipun polisi memang tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa Orban Taylor adalah pembunuh Margaret Martin, tetapi Taylor masih diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian karena perilakunya yang mencurigakan. Otoritas Pennsylvania tidak pernah menutup kasus-kasus yang belum terungkap, meskipun sudah bertahun-tahun lamanya. Faktanya, setiap tahun, pembunuhan yang belum terpecahkan dibuka kembali dan ditinjau setiap tahun, termasuk kasus Margaret Martin. Namun, selama bertahun-tahun setelah pembunuhannya, petunjuk-petunjuk itu semakin berkurang, dan kasus ini tetap menjadi kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan. Jadi gitu ya guys, kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, The Murder of Margaret Martin ini. Kalau misalkan dari kalian ada yang punya update terbaru tentang kasus ini, boleh komen di bawah ya, supaya kita tahu kelanjutan kasus Margaret Martin ini. Oke, sekian ya guys, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian like dan subscribe ya. Kalau kalian gak suka, tinggal dislike, oke? Terima kasih.